Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Tomo. Kali ini kita akan membahas tentang perlawanan terhadap Belanda. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perlawanan terhadap Belanda terdiri dari perlawanan dengan perang. Yang kedua, perlawanan dengan pergerakan atau organisasi. Nah, kita kali ini akan membahas tentang perlawanan melalui perang terlebih dahulu. Yang pertama, perlawanan dilakukan oleh Sultan Agung. Ini dari Raja Mataram ya. Dari Mataram ya. Dia menyerang VOC pada tahun 1628 dan 1629. Tapi dua-duanya gagal. Karena yang melawan hanya kerajaan Mataram aja, kalah ya melawan Belanda. Patimura atau nama lainnya Thomas Matulesi di Maluku melakukan perlawanan tahun 1817. Gagal juga ya, bisa dikalahkan oleh Belanda. Mengapa? Karena hanya orang Maluku saja yang melawan. Kemudian Perang Padri. Perang Padri itu tokohnya Tuanku Imam Bonjol atau sering disebut Peto Syarif, terjadi di Sumatera Barat. Jadi diadu domba oleh Belanda antara kaum adat. Kaum adat itu suka pesta-pesta, minum-minuman keras, judi dan sebagainya. Diadu domba sama kaum agama. Jadi perang antara kaum adat sama kaum agama. Tapi akhirnya mereka sadar kalau diadu domba. Alhamdulillah, terus mereka bersatu malah melawan Belanda. Nah, cuman tetap bisa dikalahkan oleh Belanda karena yang melawan hanya orang Sumatera Barat, yang lain-lainnya nggak bareng-bareng. Tuanku Imam Bonjol ditipu, diajak berunding katanya, tapi malah akhirnya ditangkap. Perang Diponegoro 5 tahun, 1825 sampai 1830. Gara-garanya Belanda menggusur makam keluarga atau leluhur Pangeran Diponegoro. Terus perang selama 5 tahun. Kalah juga, Pangeran Diponegoro ditipu, diajak berunding, tapi kemudian malah ditangkap pada saat datang berunding. Kan nggak bawa pasukan pas berunding, ditangkap. Nah, coba Diponegoro bareng sama Imam Bonjol sama-sama melawan. Nah, Belanda bingung bisa kalah. Perang Banjar terjadi tahun 1859, dipimpin oleh Pangeran Antasari. Gara-garanya Belanda suka mencampuri urusan kerajaan. Nah, Pangeran Antasari juga kalah ya. Banjar itu di Kalimantan Selatan. Perang Puputan dari Bali ini terjadi di Bali. Dipimpin oleh Raja Buleleng Bali tahun 1848. Gara-gara Belanda tidak mau mengakui hukum adat yang ada di Bali, namanya hukum tawan karang. Kalah juga. Pokoknya perang bersenjata nggak ada yang menang deh. Perang Aceh dipimpin oleh Cut Nyak Dien, diteruskan sama Teuku Umar, diteruskan Panglima Polim dan Teuku Cik Ditiro. Berapa tahun ini? 30 tahun. Kalah juga ya. Kemudian Perang Tapanuli, Perang Batak dipimpin oleh Sisinga Mangaraja ke-12. Berlangsung tahun 1878 sampai 1905. Lumayan juga ya, lama juga ya. Tapi ya kalah. Mengapa kalah? Karena mereka berperang secara kedaerahan, daerah masing-masing, nggak bareng-bareng se-Indonesia ya. Ya, mari kita lihat gambar-gambar pahlawan. Ini adalah Patimura atau Thomas Matulesi, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Antasari dari Kalimantan Selatan, Raja Buleleng, Sisinga Mangaraja dari Tapanuli atau Batak, Cut Nyak Dien dari Aceh, Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah. Nah, ulang lagi. Cut Nyak Dien dari Aceh,
Sisingamangaraja dari Tapanuli, Batak, Raju Buleleng dari Bali, Pangeran Antasari dari Banjar, Kalimantan Selatan, Kalimantan, Tuanku Imam Bonjol atau Peto Sarip dari Sumatera Barat, Patimura dari Maluku. Baik, sampai sini dulu pembahasan tentang perlawanan melawan penjajah secara perang atau secara bersenjata pada zaman dulu sebelum ada pergerakan nasional. Jangan lupa sebarkan video ini kepada yang memerlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.